Halo dan selamat datang kembali. Senang sekali kita bisa ketemu lagi untuk menggali sumber-sumber menarik yang udah Anda kumpulkan. Halo, siap nih. Oke, hari ini kita bakal coba bedah salah satu karya yang, penting banget ya soal sejarah dunia Arab. Kita akan lihat kutipan-kutipan pilihan dari A History of the Arab Peoples, karya almarhum Albert Horani. Iya, Horani. Karyanya memang jadi rujukan utama ya. Betul. Dan ini bukan cuma daftar tanggal dan kejadian loh. Horani itu mencoba menangkap jiwa dan dinamika peradaban yang luas banget. Dari Afrika Utara sampai Timur Tengah, dari sebelum Islam sampai zaman modern. Kita juga dapat bonus nih, ada perspektif tambahan dari kata pengantar Malis Ruthven sama kata penutup edisi baru yang nyinggung soal musim semi Arab juga. Nah, itu menarik. Jadi lebih kontekstual ya sama perkembangan terakhir. Iya banget. Jadi misi kita bareng-bareng nih buat Anda para pendengar adalah coba tarik wawasan-wawasan kunci, pola-pola yang mungkin tersembunyi, dan momen aha dari sumber-sumber ini. Biar kita semua lebih paham gitu, kekuatan apa aja sih yang udah membentuk sejarah bangsa Arab yang panjang dan jujur aja rumit ini. Oke, siap kita mulai eksplorasinya? Siap. Karya Horani ini memang monumental. Beliau itu dikenal bukan cuma risetnya yang dalam ya, tapi juga kemampuannya ngelihat gambaran besarnya itu loh. Cari benang merah yang nyambungin zaman dan wilayah yang beda-beda. Dan itu, nggak gampang pastinya. Iya, kebayang sih. Dunianya kan beragam banget. Betul, keragamannya luar biasa. Horani coba bikin narasi yang runut, tapi nggak ngabaikan kompleksitas tiap daerah. Jadi memahami pendekatannya dia, temuan-temuannya itu jadi penting banget kalau kita mau ngerti masa lalu dan juga akar masalah kontemporer di dunia Arab sekarang. Setuju. Yang asyik dari dia tuh, gimana dia bisa nyimbangin antara cerita besar peradaban sama detail kehidupan sosial dan intelektualnya. Gitu. Oke, mari kita mulai dari fondasinya dulu kali ya. Periode formatif peradaban Arab Islam. Boleh? Lahirnya Islam di abad ke-7, terus ekspansi cepat bangsa Arab, itu kan perubahan radikal banget. Kekhalifahan awal kayak Umayyah di Damaskus, terus Abbasiyah yang bangun Baghdad jadi ibu kota megah, itu kan pusat kekuasaan yang luas banget. Iya, jadi pusat gravitasi baru ya. Tapi lebih dari itu ya, kota-kota ini termasuk Kairo di Mesir atau Cordoba di Andalusia, Spanyol Muslim, itu mereka jadi pusat peradaban yang cemerlang. Ingat nggak kutipan terkenal dari Ibnu Khaldun soal Kairo di abad ke-14? Oh, yang bilang Kairo itu metropolis dunia. Nah, itu dia. Metropolis dunia, taman dunia, singgasana kerajaan. Itu nunjukin betapa vitalnya kota-kota ini sebagai jantung ekonomi, intelektual, dan budaya. Tepat sekali. Dan kekaisaran awal ini mereka kan berhasil nyatuin wilayah-wilayah bekas dua raksasa kuno, Bizantium sama Sasania Persia. Nah, ini yang bikin terciptanya zona interaksi budaya yang dinamis banget. Jadi kayak melting pot gitu ya? Bisa dibilang gitu. Di dalam wadah inilah hukum Islam, syariah, mulai disusun, dikodifikasi, dan berkembang. Muncul deh itu mazhab-mazhab hukum kayak Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Hasil dari perdebatan dan interpretasi para ahli hukum terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dan prosesnya nggak seragam ya? Nggak sama sekali. Ada banyak pendekatan beda dalam menafsirkan sumber hukumnya. Dan bukan cuma hukum aja kan? Periode ini juga katanya penuh perdebatan teologis yang seru. Oh iya banget. Ada kelompok Mu'tazilah yang lebih nonjolin akal, kehendak bebas, sempat didukung Abbasiyah juga kan? Terus muncul lawannya, aliran Asyariyah, yang lebih nekenin kuasa Tuhan sama penerimaan wahyu. Di sisi lain, tumbuh juga tradisi mistisme Islam, Sufisme, yang nyari pengalaman spiritual langsung sama Tuhan. Wah, kok bisa ya keragaman pemikiran gitu berkembang? Ruangnya selebar apa waktu itu? Nah, ini nunjukin vitalitas intelektual peradaban Islam awal. Ada ruang diskusi, meskipun ya kadang perdebatannya bisa panas juga. Terus penting juga lihat interaksi antar agamanya. Di bawah Muslim awal, komunitas Kristen dan Yahudi kan disebut Ahlul Alkitab ya, ahli kitab. Ya. Mereka umumnya boleh jalalin agamanya, tapi status hukum sosialnya beda. Jadi dhimmi. Ada masa-masa toleransi, kolaborasi intelektual, kayak pas nerjemahin filsafat Yunani ke Arab. Tapi ya, ada juga masa tegang dan diskriminasi. Hubungannya kompleks, nggak bisa disederhanain. Ngomong-ngomong soal penerjemahan, peran bahasa Arab sendiri gimana?
Transformasinya kan luar biasa ya. Betul banget. Dari bahasa puisi lisan yang dihargai banget di Arab pra-Islam, kita tahu kan ada mu'allaqat, puisi yang digantung di Ka'bah. Legendaris itu. Terus jadi bahasa kitab suci, Al-Quran. Ini ngasih status sakral dan standar bahasa baru. Lalu jadi bahasa administrasi kekaisaran, hukum, teologi, filsafat, kedokteran, astronomi. Gila sih. Jadi lingua franca peradabannya. Iya, nyatuin orang dari Maroko sampai Persia, bahkan penyair habat kayak Al-Mutanabi di era Abbasiyah, yang puisinya dianggap puncak kefasihan Arab, dia pakai bahasa ini buat muji penguasa lokal kayak Saif al-Daulah di Aleppo, nunjukin vitalitasnya di mana-mana. Kalau kita coba lihat pola besarnya nih, kayak yang Haurani lakukan, kita lihat ada pembentukan identitas kolektif. Dasarnya dua pilar utama. Islam sebagai agama dan kerangka moral, sama bahasa Arab sebagai media ekspresi budaya dan intelektual. Oke. Tapi, ada faktor lain yang penting juga buat dinamika sosial politiknya. Konsep asabiyah yang dianalisis mendalam sama Ibnu Khaldun itu. Asabiyah. Sering dengar ini. Apa sih artinya sebenarnya? Solidaritas kelompok gitu ya? Iya, bisa dibilang solidaritas kelompok, kohesi sosial, atau semangat korps lah. Ibn Khaldun ngamatin gimana kelompok-kelompok, seringnya suku nomaden dari pinggiran, yang punya asabiyah kuat, bisa naklukin pusat kekuasaan yang udah mapan. Mereka bikin dinasti baru. Tapi ironisnya, kata dia, hidup di kota yang enak itu cenderung ngelemahin asabiyah di generasi berikutnya. Oh, jadi gampang digantiin lagi gitu. Nah, itu dia. Jadi rentan digantiin kelompok baru yang asabiyahnya lebih seber. Siklus naik turun dinasti ini, kata Ibn Khaldun, terkait banget sama pasang surutnya asabiyah. Menarik banget. Dan konsep asabiyah ini, walau dari abad ke-14, kayaknya masih relevan ya sampai nanti. Kita bahas lagi deh nanti. Iya, masih relevan banget. Sekarang kita lompat waktu dulu ya, ke era kekuasaan besar berikutnya yang lama banget ngebentuk dunia Arab. Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman, yang pusatnya di Istanbul. Oke, era Ottoman. Sejak abad ke-16 kan mereka kuasain sebagian besar wilayah Arab. Dari Balkan sampai Afrika Utara, kecuali Maroko, sama Jazirah Arab. Nah, Haurani ngambarin kehidupan di provinsi Arab di bawah Ottoman ini gimana? Lama loh mereka berkuasa. Haurani ngasih gambaran yang kompleks ya. Di satu sisi ada stabilitas yang relatif lah di bawah satu kekaisaran besar. Struktur pemerintahannya cukup mapan. Ada sultan sebagai kepala negara dan khalifah, didukung birokrasi pusat, divan namanya, sama militer, termasuk Yannisary yang terkenal itu. Terus hukumnya? Hukumnya campuran. Ada syariat Islam, ada juga hukum sekuler dari sultan, namanya kanun. Nah, di provinsi Arab, ada gubernur dari Istanbul, biasa disebut pasha atau wali. Tapi kekuasaan lokalnya sering melibatkan elit-elit setempat juga. Siapa aja tuh elit lokalnya? Sumber kita nyebut beberapa kelompok penting. Ada ulama, ahli hukum, dan teologi Islam. Mereka nggak cuma ngurus masjid sama pengadilan agama, tapi sering punya pengaruh sosial politik gede karena dihormati masyarakat. Oke. Terus ada pedagang besar yang ngendaliin jalur dagang. Ada juga pemimpin militer lokal atau tokoh keluarga berpengaruh. Kehidupan sehari-harinya gimana? Banyak berpusat di pasar atau souk. Terus aktivitas kerajinan tangan, pertanian, ya sama keluarga tentunya. Ciri khasnya juga banyak bangunan publik yang didanai lewat lembaga wakaf. Oh iya, wakaf. Donasi itu ya? Betul. Donasi properti atau aset buat tujuan agama atau sosial. Kayak masjid, madrasah, rumah sakit, air mancur umum. Ini nunjukin ada semacam sistem kesejahteraan sosial berbasis filantropi Islam. Terus gimana sama komunitas non-muslim di zaman Ottoman? Nah, Ottoman ini ngelanjutin sistem yang mirip dhimmi. Mereka nyebutnya sistem millet. Komunitas agama non-muslim utama, kayak Ortodoks Yunani, Armenia, Yahudi, diakui sebagai millet. Semacam komunitas otonom gitu. Otonom gimana maksudnya? Mereka boleh ngurus urusan internal mereka sendiri, kayak hukum keluarga atau pendidikan, di bawah pemimpin agama mereka. Ini bikin keragaman agama tetap ada di kekaisaran, meskipun ya mereka tetap di bawah sultan dan statusnya subordinat. Jadi kota-kotanya pasti beragam banget ya? Iya, kota besar kayak Kairo, Damaskus, Aleppo, Tunis, Istanbul sendiri itu kosmopolitan banget. Tapi gambaran stabil ini katanya mulai goyah ya, terutama pas masuk abad ke-18-19. Haurani bilang ada pergeseran keseimbangan kekuasaan. Betul. Kontrol Istanbul ke provinsi yang jauh mulai lemah. Di sisi lain, kekuatan Eropa, terutama Inggris sama Prancis, makin dominan.
Nggak cuma militer, tapi ekonomi juga. Soalnya ngasih hak khusus buat pedagang Eropa. Lama-lama jadi alat penetrasi ekonomi. Barang manufaktur Eropa banjir di pasar lokal. Seringnya matiin industri kerajinan tradisional. Wah, kasihan juga ya. Iya. Terus wilayah Arab makin jadi pemasok bahan mentah buat industri Eropa. Kayak tadi disebut, kapas dari Mesir atau Levant diekspor gede-gedean buat pabrik tekstil di Prancis atau Inggris. Ini ngubah pola pertanian sama struktur ekonomi lokal. Jadi bukan cuma soal dagang ya, tapi udah perubahan struktural yang lebih dalam. Gimana respons dari Ottoman dan masyarakat Arab sendiri? Nah, di sini mulai muncul kesadaran akan tantangan baru. Sering dirasain sebagai kemunduran dibanding Eropa. Muncul perdebatan internal di kalangan elit Ottoman sama intelektual Arab, penyebabnya apa? Apa karena ninggalin ajaran Islam murni? Atau karena ketinggalan sains dan teknologi modern ala Eropa? Terus solusinya gimana? Ya, macam-macam. Ada yang ngajak balik ke dasar Islam. Ada yang dorong adopsi institusi dan teknologi Barat. Ini awal dari dilema besar dunia Arab di era modern. Gimana nyeimbangin identitas, tradisi, sama tuntutan modernisasi. Pertanyaan penting ya. Iya, gimana peradaban besar coba adaptasi, atau malah gagal adaptasi sama perubahan global yang cepat banget. Nah, setelah Eropa mulai ngintip lewat ekonomi, abad ke-19 bawa perubahan yang lebih dramatis lagi ya. Intervensi militer dan politik langsung. Iya, lebih frontal. Zaire mulai 1830. Inggris dudukin Mesir 1882. Meskipun Mesir teorinya masih bagian Ottoman. Terus puncaknya setelah Ottoman kalah di Perang Dunia I, sisa wilayah Arab di Timur Tengah dibagi-bagi Inggris sama Prancis. Pakai sistem mandat Liga Bangsa-Bangsa itu kan? Betul, lewat sistem mandat itu. Suriah, Lebanon buat Prancis, Irak, Palestina, Transjordania buat Inggris. Ini udah era imperialisme Eropa penuh. Dan ini dampaknya gede banget ya ke peta politik. Total. Batas negara modern di Timur Tengah banyak warisan pembagian era mandat ini. Seringnya nggak mikirin realitas etnis atau sejarah lokal. Selain kontrol politik, Eropa juga percepat transformasi ekonomi. Dagang makin diarahin buat ngelayanin Eropa. Pertanian juga. Iya, pertanian komersial buat ekspor, kayak kapas di Mesir, jeruk di Palestina, digenjot. Seringnya ngorbanin pertanian pangan lokal. Proyek infrastruktur kayak terusan Suez, rel kereta, dibangun utamanya buat lancarin eksploitasi sumber daya sama kontrol militer. Terus pemerintah lokalnya gimana? Nah, pemerintah lokal kayak Khideve di Mesir atau B di Tunisia malah kejebak utang gede ke Bank Eropa. Ini sering jadi alasan buat intervensi lebih lanjut. Licik juga ya. Terus gimana respons dunia Arab? Masa pasrah aja? Ya enggak dong. Responsnya macam-macam dan kompleks. Di satu sisi, ada upaya reformasi dari atas. Dari penguasa atau elit yang coba modernisasi negara biar bisa nyaingin Eropa. Contoh paling top, ya Muhammad Ali di Mesir, paruh pertama abad 19. Dia bangun tentara modern, administrasi baru, industri negara. Kalau dari Ottoman sendiri? Ada juga, namanya reformasi Tanzimat, mulai pertengahan abad 19. Ini reformasi gede-gedean buat rombak administrasi, hukum, pendidikan, militer pakai model Eropa. Tujuannya buat kuatin negara dan bikin kesetaraan warga, muslim non-muslim, biar bisa lawan tekanan Eropa sama nasionalisme internal. Jadi ada upaya modernisasi dari pemerintah. Tapi gimana respons dari masyarakatnya? Para pemikir gitu. Nah, disinilah muncul gelombang ide-ide baru buat jawab tantangan zaman. Aurani banyak bahas ini di bukunya yang lain, Arabic Thought in the Liberal Age. Pertama, muncul nasionalisme. Ada nasionalisme teritorial, fokus ke negara bangsa baru kayak Mesir atau Suria Raya. Terus? Ada juga pan-Arabisme. Ini nekenin persatuan semua bangsa berbahasa Arab berdasarkan bahasa, budaya, sejarah, ngelewatin batas negara bikinan kolonial. Selain nasionalisme? Ada pan-Islamisme. Digagas tokoh kayak Jamaluddin Al-Afghani. Ngajak persatuan umat Islam di bawah satu pemimpin, seringnya Sultan Ottoman, buat lawan imperialisme Barat. Satu lagi. Ketiga, modernisme Islam. Tokohnya kayak Muhammad Abduh, Rashid Rida di Mesir. Mereka coba nunjukin Islam itu nggak lawan akal dan sains modern. Mereka ngajak ijtihad, interpretasi ulang ajaran Islam biar relevan sama zaman baru, tapi tetap pegang prinsip dasar agama. Pengennya minjem kemajuan teknis Barat tanpa hilang identitas Islam. Wah, ini pergulatan identitas yang luar biasa ya. Coba damaikan warisan sendiri sama gempuran modernitas dan dominasi asing.
Terus, artinya apa nih buat struktur sosial dan kehidupan sehari-hari? Perubahannya signifikan banget. Muncul dualitas di banyak bidang. Kayak sistem hukum ganda. Pengadilan syariah jalan bareng, pengadilan sekuler baru pakai hukum Eropa. Pendidikan juga gitu. Iya, pendidikan juga. Madrasah tradisional masih ada, tapi muncul sekolah modern ala barat, bikinan pemerintah atau misionaris. Kurikulumnya baru, ngajarin bahasa Eropa. Ini ngelahirin elit baru. Kelas menengah terdidik barat. Birokrat, pengacara, dokter, guru, jurnalis. Mereka ini sering jadi motor gerakan nasionalis. Perubahan lainnya? Kota-kota pelabuhan kayak Beirut, Alexandria, Port Said, Haifa berkembang pesat. Karakternya lebih kosmopolitan, modern gitu, dibanding kota pedalaman. Terus mulai ada kesadaran dan gerakan perempuan, nuntut pendidikan dan peran publik lebih besar, walau masih terbatas banget awalnya. Dan media? Nah ini penting. Media cetak, koran, majalah bahasa Arab mulai banyak. Jadi wadah nyebarin ide baru, debat politik, ngebentuk opini publik yang lebih luas. Dan semua dinamika ini, reformasi, ideologi baru, perubahan sosial, akhirnya ngarah ke perjuangan lepas dari kolonialisme, kan? Pastinya, itu proses panjang dan seringnya berdarah. Di beberapa tempat muncul partai politik modern kayak WAF di Mesir lawan Inggris atau Neo Destur di Tunisia lawan Prancis. Taktiknya gimana? Macam-macam, dari negosiasi, demo massa, mogok, sampai kadang pemberontakan bersenjata. Kekuatan kolonial, ya responsnya seringnya represif, tapi kadang ngasih konsesi juga, otonomi terbatas, atau kemerdekaan parsial. Konflik pasti ada ya? Nggak terhindarkan, kayak pemberontakan Arab di Palestina 1936-1939 lawan Inggris sama imigrasi Zionis yang makin banyak. Isu Palestina ini sejak deklarasi Balfour 1917 yang janjiin tanah air nasional buat orang Yahudi di Palestina emang jadi salah satu isu paling rumit dan meledak-ledak, memicu solidaritas Arab tapi juga perpecahan. Jadi ironis ya, ide bangsa dari Eropa malah dipakai buat lawan Eropa. Betul, diadopsi dan diadaptasi sama nasionalis Arab dalam perjuangan mereka. Akhirnya, setelah Perang Dunia Kedua, Eropa melemah, gelombang kemerdekaan datang juga ya, berakhir era imperialisme formal. Terus apa yang terjadi? Era keemasan baru. Harapannya sih gitu, tapi tantangannya nggak kalah berat. Periode pasca kolonial ini ada beberapa tren utama. Salah satunya puncak pan-Arabisme, terutama di bawah Gamal Abdel Nasser di Mesir setelah Revolusi 1952. Oh, Nasserisme ya? Iya, retoriknya anti-imperialis, nasionalisasi terusan Suez, janji persatuan Arab. Sempat bakar semangat jutaan orang. Persatuan singkat Mesir-Suriah di Republik Arab Bersatu 1958 sampai 1961 itu puncaknya. Tapi nggak bertahan lama ya? Enggak, idealisme ini nabrak realitas pahit. Perpecahan antar negara Arab, beda kepentingan rejim, terus kalah telak perang lawan Israel 1967. Itu pukulan berat buat Nasserisme dan pan-Arabisme. Selain politik ideologis, ada faktor materi yang ngubah banget peta kekuatan kan? Minyak. Nah, iya. Minyak bumi. Penemuan dan eksploitasi skala besar, terutama di negara Teluk, Saudi, Kuwait, UEA, Qatar, juga Irak, Libya, Aljazair, itu ngubah segalanya. Bikin negara-negara itu kaya raya, punya pengaruh politik ekonomi yang dulu nggak kebayang. Terus ada migrasi ya? Iya, migrasi besar-besaran tenaga kerja dari negara Arab padat penduduk tapi miskin sumber daya, Mesir, Yaman, Yordania, Palestina, ke negara Teluk. Ini bikin saling tergantung tapi juga potensi ketegangan baru. Pusat gravitasi ekonomi politik geser ke Teluk. Ini perubahan signifikan banget di paruh kedua abad ke-20. Sayangnya era pasca kolonial juga banyak konflik ya? Banget. Sedihnya gitu. Konflik internal maupun antar negara terus ada. Perang Arab-Israel berulang 1948, 1967, 1973. Itu sumber instabilitas terus. Perang saudara di Lebanon 1975-1990 nunjukin rapuhnya koeksistensi sektarian. Perang Iran-Irak 1980-1988, invasi Irak ke Kuwait 1990, picu Perang Teluk pertama. Terus invasi AS ke Irak 2003. Dampaknya pasti parah ya. Parah. Ninggalin luka dalam, rusak infrastruktur, kuras sumber daya, seringnya malah memperburuk perpecahan di dunia Arab sendiri. Upaya bangun persatuan dan stabilitas regional jadi susah banget. Di tengah tantangan bangun negara,
gagalnya ideologi sekuler kayak pan-Arabisme, konflik terus-terusan, kita lihat juga fenomena lain, Islam bangkit lagi sebagai kekuatan politik. Tepat, gagalnya rezim nasionalis sekuler yang seringnya otoriter, korup, dalam wujudin pembangunan, keadilan sosial, kedaulatan, itu buka ruang buat alternatif. Gerakan Islam politik kayak Ikhwanul Muslimin nawarin visi negara masyarakat berbasis Islam. Revolusi Iran ngaruh juga. Ngaruh. Revolusi Islam Iran 1979, walau di negara non-Arab dan Syiah, ngasih momentum dan inspirasi buat kelompok Islamis di dunia Arab juga. Muncul juga gerakan Salafi yang ngajak balik ke Islam generasi awal. Ada yang puritan, apolitis, ada yang jadi politis banget, bahkan militan. Kebangkitan Islam politik ini jadi tantangan serius buat rezim yang berkuasa, dan jadi dinamika penting banget di politik Arab kontemporer. Dan ini sering nyambung sama isu lain yang makin kelihatan, sektarianisme. Betul. Tensi Sunni Syiah, walau akarnya panjang, jadi makin tajam dan dipolitisasi beberapa dekade terakhir. Apalagi pasca invasi Irak 2003. Jatuhnya rejim Ba'ath Sunni di Irak, naiknya kekuatan Syiah di sana, plus saingan regional Saudi, pemimpin Sunni, sama Iran, kekuatan Syiah, itu memperburuk polarisasi sektarian di banyak negara. Lebanon, Suriah, Bahrain, Yaman. Identitas sektarian dimainin ya? Seringnya gitu, dimanipulasi aktor politik buat mobilisasi dukungan dan legitimasi konflik. Ini jadi salah satu faktor yang bikin rumit situasi pas musim semi Arab. Nah, musim semi Arab 2011. Gimana kata penutup buku Haurani edisi 2012 yang ditulis Malis Ruthven ngelihat gelombang protes ini? Ruthven ngelihatnya sebagai momen penolakan massal terhadap tatanan politik otoriter yang udah lama ada. Pemicunya kompleks, ada demografi, banyak anak muda terdidik tapi nganggur, masa depan suram, ada teknologi, internet, medsos, Al Jazeera, bikin info nyebar cepet, mobilisasi protes, nembus sensor pemerintah. Dan yang paling dasar? Akumulasi frustrasi rakyat sama rezim yang dianggap korup, represif, nggak adil, nggak akuntabel. Tuntutannya umumnya martabat, kebebasan, keadilan sosial, ganti rezim. Terus, disinilah Ruthven nyambungin lagi ke konsep lama itu, asabiyah. Kok bisa? Nah, ini salah satu wawasan paling menariknya. Ruthven bilang, meskipun musim semi Arab kelihatan kayak gerakan modern, didorong teknologi, aspirasi demokrasi universal, tapi dinamika di lapangannya sering masih dipengaruhi solidaritas kelompok tradisional, asabiyah versi modern. Maksudnya gimana? Pas negara otoriter jatuh atau lemah, loyalitas orang sering balik ke ikatan primordial. Keluarga besar, suku, klan, komunitas sektarian. Oh. Kelompok-kelompok inilah yang terus saingan ngisi kekosongan kekuasaan. Jadi, perjuangan pasca musim semi Arab di Libya, Yaman, Suriah, itu nggak cuma soal demokrasi lawan otoritarianisme, tapi juga perebutan kekuasaan antar kelompok dengan asabiyah yang beda-beda. Ini nunjukin kuatnya warisan struktur sosial lama dalam ngebentuk politik kontemporer. Tema yang sebenarnya udah diisyaratin Haurani sendiri. Wah, jadi balik lagi ya ke pertanyaan dasarnya Haurani, gimana kohesi sosial dibangun dan dijaga, gimana legitimasi kekuasaan dibuat dan diruntuhin, gimana masyarakat Arab terus-terusan negosiasi antara identitas lokal dan pengaruh global, antara tradisi sama tuntutan perubahan. Musim semi Arab, dengan hasil yang beda-beda banget dari transisi damai di Tunisia sampai perang saudara di Suriah, jadi babak terbaru yang kompleks banget dalam sejarah panjang ini. Iya, dan memahami babak-babak sebelumnya, kayak yang diurai Haurani, jadi kunci buat nafsirin kompleksitas sekarang. Sejarah ini bukan beban mati, tapi lanskap hidup yang terus ngebentuk pilihan dan kemungkinan masa kini. Tentu saja ya, dalam waktu singkat ini kita cuma bisa nyentuh permukaannya aja dari kekayaan sejarah bangsa Arab yang dibahas Haurani. Banyak banget detail, nuansa, cerita individu yang kelewat. Pastinya. Tapi harapan kami, eksplorasi singkat ini udah ngasih Anda, pendengar kami, sebuah kerangka yang berguna lah buat memahami dinamika utama yang ngebentuk dunia Arab. Ini warisan yang berlapis banget. Fondasi peradaban Islam klasik, pengalaman panjang di bawah Ottoman, luka dan transformasi akibat imperialisme Eropa, pergulatan definisi identitas nasional dan modernitas, dampak besar minyak, konflik nggak habis-habis, kebangkitan Islam politik, dan kini tantangan globalisasi sama perubahan iklim politik yang cepat. Dan memahami lapisan-lapisan sejarah ini bukan cuma latihan akademis loh. Ini relevan banget buat baca berita hari ini biar lebih kritis. Buat ngerti latar belakang konflik politik,
dinamika sosial, bahkan tren budaya di kawasan yang penting banget ini. Setuju. Dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan, mengingat masih kuatnya konsep solidaritas kelompok kayak Asabiyah, tantangan terus-menerus bangun negara bangsa modern yang inklusif dan legitimate di banyak negara Arab. Terus dampak revolusi informasi dan medsos yang global ini, kira-kira gimana ya bangsa Arab bakal ngelewatin persimpangan jalan yang kompleks ini di dekade mendatang? Persimpangan antara identitas lokal, regional, global, antara warisan tradisi yang kaya sama tuntutan perubahan yang mendesak. Pelajaran apa dari sejarah panjang mereka yang penuh kejayaan sekaligus tragedi yang paling relevan buat masa depan mereka? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Pertanyaan ini tentu saja masih tetap terbuka.